Tangis Sutrawati Khairudin pecah saat menceritakan kondisi putranya Andi Angga Prasadewa yang ditangkap pasukan Zionis Israel di perairan internasional dekat Siprus, Mediterania Timur. Sutrawati tak kuasa menahan haru saat ditemui di kediamannya di Jalan Yusuf Daengawing, Makassar pada Senin 19 Mei 2026 pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah. Dengan suara bergetar dan mata sembab, ia terus memanjatkan doa untuk keselamatan putranya. Sutrawati berharap pemerintah segera membantu membebaskan Andi Angga yang ikut dalam misi kemanusiaan ke Gaza. Hingga kini Sutrawati belum mendapat komunikasi langsung dari pihak pemerintah terkait kondisi Andi Angga. Ia mengaku terus memantau perkembangan kabar putranya sejak video penangkapan para relawan dan jurnalis Indonesia di perairan Mediterania beredar luas di media sosial. Sutrawati berulang kali memohon doa agar Andi Angga dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat. Sutrawati menegaskan putranya berangkat bukan untuk terlibat konflik, melainkan membawa misi kemanusiaan membantu warga Gaza yang terdampak perang dan blokade. Diketahui Andi Angga merupakan delegasi dari Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI bersama Rumah Zakat dalam misi Global Sumut Flotilla 2.0 menuju jalur Gaza. Ia berada di kapal Joseph bersama sejumlah relawan kemanusiaan internasional dalam operasi penangkapan dilakukan pasukan Israel. Selain Andi Angga, 3 jurnalis Indonesia juga dilaporkan ikut dalam rombongan tersebut, yakni Bambang Noroyono dan Todi Badai dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo TV. Misi Global Sumut Flotilla merupakan inisiatif internasional untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza di tengah blokade total Israel pasca agresi berkepanjangan di wilayah. Yang kabarnya ditangkap oleh Zionis Israel seperti apa? Anak saya itu kan berangkat ke Gaza lewat jalur laut dari Turki di pelabuhan Marmaris. Terus ada berapa ya, 56 kapal. Infonya begitu, 56 kapal. Di perjalanan itu sebelum sampai di mana ya, 250 mil dari laut itu ada di ini sama Zionis Israel. Itu pertama kali ditahu dari mana? Apakah dari video yang beredar atau memang ada laporan dari rumah sakit? Waktu itu rumah sakit juga belum ini belum mungkin anak saya yang dia hubungi karena anak saya masuk ke grup, tapi karena anak saya juga selalu khawatir dengan saya, jadi dia pelan-pelan kalau ini tidak langsung menyampaikan. Mungkin rumah sakit sudah menyampaikan, tapi karena saya namanya firasat ibu, saya selalu khawatir dengan anak. Waktu putus kontak saya itu jam 3 sore sudah centang 1, dan itu saya mulai curiga di situ. Saya sudah khawatir karena saya sudah WA di situ sebelumnya. Saya bilang, kakak, bunda khawatir, kakak hati-hati ya, istighfar terus. Biasanya kan dia jawab, baru saya selalu bilang, ya Allah jaga anakku, ya Allah. Selalu saya saya kunci dengan itu, ya Allah. Terus dia selalu jawab, ya Rab, terima kasih bunda. Tapi itu sudah tidak ada lagi jawabannya. Waktu itu sudah centang 1. Jam 3 sore kemarin. Iya, jam 3 itu dia masih jawab WA saya. Setelah itu saya jawab, kakak, bunda khawatir, kakak hati-hati ya. Banyak berdoa, istighfar, sekecil apapun itu pasrahkan sama Allah, selalu minta petunjuk sama Allah. Kan itu hari dia bilang, saya mabuk apa begitu kan, mabuk laut. Terus saya bilang, kakak biar itu mabuk orang, minta juga sama Allah, ya Allah, ini pokoknya apapun itu, selalu ingat Allah.
sudah sampai komunikasi ya. Komunikasi terakhirnya itu. Komunikasi terakhirnya itu, ya itu saya cuma ingatkan supaya kakak beristighfar. Ini saya kan sudah ada gambaran resikonya bagaimana, terus dia saat di intercept gitu. Terus saya juga kan sudah ada firasat lah, saya sudah memang ada firasat malamnya itu. Karena subuh-subuh saya bangun itu saya sudah ada firasat kok pas bangun tidur. Makanya saya selalu ingatkan jam 3 itu saya lihat sudah tidak ada ini, sudah centang 1 dan itu dia pesan sama adiknya, dia bilang nanti sampaikan bunda ya kalau ini jangan kaget kalau sudah ya tidak bisa dihubungi berarti saya buang HP, saya buang ke laut HP-nya karena mungkin begitu ya waktu pelatihannya. Itu kemarin sore Bu, hari Senin kemarin? Kemarin terakhir saya komunikasi terus infonya itu karena anak saya tidak langsung beritahu, mungkin sudah ada updatean dari rumah sakit. Anak saya tidak langsung beritahu yang masuk ke grup rumah sakit itu mewakili keluarga. Saya cari tahu sendiri karena sudah gemetaran, tidak tahu kenapa ya. Saya juga berusaha cari tahu sendiri. Saya buka global sungut gitu, sudah ada yang diintercept, sudah mungkin ini anak saya yang ini kena ini. Tidak lama muncul itu video-videonya karena dia sudah sampaikan nanti itu adiknya, anak saya yang perempuan, nanti kalau ada video itu muncul bunda berarti kakak sudah ini. Langsung muncul video itu, sudah misalnya ya Allah ini anakku sudah diculik sama ini Israel. Kemarin pada saat sebelum keberangkatan izin ke ibu gimana komunikasi? Izin karena waktu pulang lebaran dia isi ininya di sini. Awalnya saya enggak kasih izin. Awalnya kan enggak saya kasih izin, tapi dia bercandain saya enggak apa-apa bunda, kan kita ini saya sudah dari Padang, saya sudah ini, saya dari Kairo sudah 2 kali. Saya coba ke situ aman insyaallah karena banyak teman-teman di sana. Termasuk kakak Ciki, dia bilang ada kakak Ciki juga. Ini begitu. Dia sudah mungkin ikuti ini sebelum mendaftar ya, sudah dia pelajari. Jadi saya ini karena panggilan hatinya saya tidak bisa lawan. Saya tahu anak saya itu kalau sudah panggilan hatinya dia akan berontak. Maksudnya mungkin dia tidak pergi tapi kecewa sama saya. Jadi saya tidak bisa melawan itu kalau sudah panggilan hati. Dia bilang saya bunda bismillah saja, dia bilang ini panggilan hati saya. Saya bilang oh iya nak, kalau begitu saya hanya bisa mendoakan. Kalau bisa tahu kesehariannya Angga gimana itu sebelum sosoknya itu Angga, keseharian apa memang dia selalu fokus di kemanusiaan atau bagaimana? Iya, dari ini memang dia ini jiwa sosialnya memang itu, dia punya jiwa sosial tinggi. Dia punya, sebenarnya ada pilihan pekerjaannya dulu, tapi dia suka sekali memang pergi begitu. Jadi relawan. Dulu awalnya itu jadi relawan. Dia bilang kakak kenapa ini, dia bilang enggak apa-apa. Di itunya juga waktu dia kan alumni INIM. Waktu selesai INIM saya bilang kakak kuliah, bilang enggak, dia istirahat dulu mau kak jadi relawan di sini. Dia jadi relawan 2 tahun di INIM. Maksudnya dia ngajar karate di situ. Dia latih anak-anak pramuka di situ. Dia masih tinggal di situ sama teman-temannya. Dia memang jiwanya itu. Sosialnya tinggi. Iya, sosialnya tinggi. Iya, alhamdulillah. Ada. Sebelum ini selain sebelum ke rumah sakit ini ada berbagai relawan bencana juga aktif ya anaknya. Komunitas relawan sebelumnya. Iya ada, dia anak saya itu ini Tagana dulunya, dia Tagana. Dia aktif di Tagana bencana di iya sosial. itu saya tanya dulu, tanya Tagana, dia bilang terus dia memang kebetulan dia pernah kuliah di Jayapura kan, jadi dia mulai aktif di situ dari situ di rumah sakit di Jayapura. Dulu kan kuliahnya di Jayapura di Uncen. Urusan jurusan ini teknik sipil.
Jadi jauh sekali ya dari latar belakang ini. Anak berapa Angga itu? Anak pertama, Dari berapa sudah? 2. Dua. Perempuan adiknya. Usianya sekarang berapa? Usianya sekarang 33. Kelahirannya atau enggak? Kelahirannya 93. Iya, 93. Januari 93. Sudah berkeluarga? Belum, masih bujang, baru mau dicarikan. Mohon doanya. Bu, sebagai orang tua mungkin ada harapannya bagi pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri untuk bisa membantu membebaskan baik Angga maupun beberapa relawan yang apa ya dicegah. Iya, harapan saya pemerintah segera membebaskan anak saya, karena kita keluarga tidak bisa apa-apa, hanya pemerintah yang bisa membebaskan anak saya. Saya kira anak saya itu memang pantas dibebaskan, karena anak saya itu kan aktivis kemanusiaan, bukan teroris. Anak saya ke sana cuma bawa obat, cuma bawa kebutuhan untuk Palestina yang lagi kelaparan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.